menghubung kamu ulang. Gimana? Kemarin Hasil rapat terkait itu. dengan setoran, Ini hasil rapatnya. terkait dengan setoran. Oh ya. Kalau masalah pendanaan kamu nggak usah ketahui, ya nggak? Ya. Yang ini aja yang terkait sama saya sama antum. Ya. Setorannya sama Ustadz Kadir, tapi tafsirnya sama antum. Oh ya ya. Katanya sebelum Kahar datang, Ustadz kami itu kan pengen melihat juga bagaimana tentang kerajaan memiliki dai-dainya begitu. Jadi saya disuruh terus belajar tafsirnya sama antum. Saya malas kak bilang. Nah terus? Nah itu saya setoran, sesekali waktu saya belajar tafsir di antum. Itu Ji. Sama ini, besok saya kan mau khutbah hari Jumat itu terkait tentang kurban. Jadi tolong dibahaskan bagaimana ketika kita berceramah tentang kurban, hakikatnya kurban atau sejarahnya kurban. Saya minta pengajiannya di antum supaya saya bisa realisasikan di jamaah kan, ya enggak? Ya siap. Kapan itu? Hari ini, besok kan mau libur santri, mau rapat orang tua, tapi besok nih. Ya. Kan Jumatnya itu saya pakai. Nah, siap. Kami panjang-panjang toh. Kalau panjang nanti tidak ada yang mengerti. Yang sedikit-sedikit tapi gampang dimengerti, gampang direalisasikan begitu. Siap. Saya error HP ku ini sisa 5%, tidak menyala lampu. Itu janunya di kemarin di. Antum harus lajeng itu pakai mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Dipaksa saja toh. Dipaksanya gampang nih kalau dipaksa. Yang penting itu walaupun 2 menit, 3 menit, 5 menit, yang penting dalam satu hari itu ada ilmu yang bertambah Pak Kiai, walaupun ilmu itu sudah dipelajari. Jadi cara belajar itu ada metode bagus sebenarnya. Setiap hari itu gimana? Setiap hari itu yang penting setiap hari itu adalah bertambah ilmunya. Caranya itu adalah menghafalkan satu ayat dalam Al-Quran, fahami maknanya, buka tafsirnya, asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah hafalkan satu hadis, fahami asbabul wurudnya, fahami isinya, apa yang dibahas di situ yang berkaitan dengan hadis itu. Kemudian yang ketiga, hafalkan satu perkataan sahabat salafus saleh seperti tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, perkataan-perkataan para ulama, satu saja. Dipahami perkataannya. Itu setiap hari. Jadi setiap hari itu harus bertambah ilmunya, harus ada ilmu yang masuk ke otak, ke kepala, ke hati, supaya setiap hari itu ada yang masuk ke otak, energi yang masuk ke hati, walaupun energi itu atau ilmu itu sudah pernah dipelajari. Misal kita kan sudah sering baca misalnya Al-Fatihah, setiap 17 kali sehari kita baca itu. Kalau ada yang menyampaikan itu, didengarkan saja. Karena itu adalah cas yang masuk, energi yang masuk ke kepala. Itu ilmu yang masuk. Artinya kan ilmu itu sudah dipelajari sebelumnya, sudah tahu kita. Tapi begitulah, ilmu itu akan mencari teman-temannya, ilmu-ilmu yang lain. Itu kebaikan itu akan mencari kebaikan yang lain, akan memanggil kebaikan itu. Nah, jadi
sekalipun ilmu itu sudah pernah didengar sebelumnya, atau ilmu itu ilmu yang receh, itulah yang akan memanggil yang lain. Dipanggillah yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, dipanggillah teman-temannya yang baik, sesama ilmu, seperti itu. Itulah makanya Pak Kiai guru kita itu di Kudus, Abah Bashir, itu sering bilang bahwa menghafal itu memang awalnya sulit, tapi yang sulit itu kalau masuk satu, dia akan memanggil teman-teman yang lain. Makanya kadang-kala beliau mengatakan itu karena kenapa dia sulit menghafal, karena belum dibukakan pintu kemudahan. Kenapa beliau sering mengatakan itu? Karena ilmu itu seperti itu, Pulung. Seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan memanggil yang baik sehingga terhapus yang buruk itu. Kebaikan-kebaikan itu menghapus yang buruk-buruk. Makanya tidak salah kalau kita pelupa. Tidak salah kalau kita pelupa. Artinya kalau kita lupa ayat kalau imam, lupa rakaat kalau jadi imam, lupa kalau kita sudah punya istri, lupa. Itu semua karena ada yang bertambah dalam kehidupan itu, Polong. Ada yang bertambah. Tapi kayaknya kalau lupa kalau saya punya istri itu mustahil dah. Itu artinya ada yang bertambah. Tunggu dulu saya belum selesai sama santri nih. Ya siap Pak Kiai. Santri juga itu harus dengarkan seperti itu. Makanya saya speaker ini. Jangan dilupa itu yang 3. Hafal satu ayat. Hafal satu ayat, satu hadis, satu perkataan para ulama, dan itu dihafalkan, difahami, berkaitan dengan itu. Ya sudah, salamkan saya sama Ustaz Yamril Pulung dan semua guru-guru.